Sekali lagi shalom ibu-ibu yang dikasih Tuhan yang bergabung dalam Google Meet dan juga melalui YouTube. Kita bersyukur kalau pada sore hari ini kita bisa bersama-sama kembali membangun persekutuan Komisi Wanita, sekalipun melalui tempat kita masing-masing. Tapi kita bersyukur ketika Tuhan menyediakan setiap media yang ada, sehingga tidak membatasi dan menghalangi kita untuk tetap membangun persekutuan bersama dengan Tuhan. Mari sebelum kita jauh masuk di dalam persekutuan hari ini, saya mengajak ibu-ibu sekalian, baik yang ada di YouTube maupun yang ada di Google Meet, untuk kita bersama-sama memuji Tuhan, menaikkan syukur kita memuji Tuhan. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Sekali lagi, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan apa? Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Puji Tuhan, mari bersama-sama kita akan masuk di dalam doa pembukaan untuk mengawali persekutuan kita pada hari ini. Mari ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur jikalau pada sore hari ini setiap kami boleh kembali hadir di dalam persekutuan. Kami berterima kasih untuk setiap kehadiran ibu-ibu yang boleh bergabung di dalam persekutuan Komisi Wanita hari ini. Menyerahkan di dalam pertolongan Tuhan sepanjang waktu persekutuan kami dari awal sampai akhir. Bahkan juga di dalam perenungan firman Tuhan nanti, supaya kiranya setiap penyampaian firman Tuhan bersama-sama boleh kami pahami dan boleh kami mengerti, sehingga setiap kami boleh diberkati dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama masuk di dalam perenungan firman Tuhan hari ini. Sekali lagi saya menyapa bagi ibu-ibu yang baru bergabung,
Selamat sore Ibu Grace. Selamat sore juga bagi ibu-ibu yang mungkin baru bergabung juga di YouTube. Mari bersama-sama kita mempersiapkan waktu kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Kita pujikan, Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau dengan segenap jiwaku. Segenap jiwaku ku renungkan firman-Mu, siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Evangelis Hadinata dengan tema Teladan Yesus, Kemurahan Hatinya. Kami persilakan. Mari kita berdoa. Tuhan, satu pujian yang sangat indah. Aku mengasihi Engkau Yesus. Tuhan, kami tidak mau itu hanya sekedar pujian, tapi Tuhan tolong kami supaya itu sungguh-sungguh dari hati kami yang terdalam. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sangat mengasihi kami. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami juga sungguh-sungguh mengasihi Engkau seperti Engkau telah mengasihi kami, Tuhan Yesus. Dan biarlah tujuan hidup kami sungguh-sungguh ada untuk menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Dan biarlah hidup kami, Tuhan, senantiasa kami merenungkan akan firman Tuhan, dan kami melakukan firman Tuhan dengan pertolongan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan isi hati-Mu, mendengarkan suara-Mu. Kami mohon Kau yang berbicara dalam hati kami masing-masing. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada saat ini Tuhan berbicara secara luasa, Roh Kudus yang berbicara dalam hati kami, dan Kau yang menerangi hati kami Tuhan dengan kebenaran firman. Dan Tuhan, tolong kami, lembutkan hati kami ya Tuhan, supaya hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap ditaburi akan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Terpujilah Engkau. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, baik yang melalui Google Meet ataupun juga yang melalui live streaming YouTube. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita membuka dari surat 2 Korintus pasal 8 ayat 8 sampai 15. 2 Korintus pasal 8 ayat 8 sampai 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan
usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakan dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksananya itu. Hendaklah pelaksananya sepadan dengan kerelaanmu dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang membutuhkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang membutuhkan sedikit tidak kekurangan. Ya, saya akan ulangi ayat yang ke-9 yang menjadi penekanan untuk saat ini. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, saya yakin kita tidak asing ya kalau ketika kita mendengar satu nama, yaitu Ibu Teresa. Ya ibu-ibu, kita tahu Ibu Teresa bagaimana pelayanannya kepada orang-orang yang lemah di negara India. Bagaimana Ibu Teresa dengan kesungguhan hati, dengan ketulusan hati melayani orang-orang yang lemah, bahkan sampai memangku, mohon maaf, orang yang sekarat dipangku oleh Ibu Teresa. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, satu kali ketika dalam percakapan ada yang menanyakan kepada Ibu Teresa, mengapa Ibu Teresa mau melakukan hal itu? Mengapa dia sampai mau melayani sedemikian, melayani orang yang lemah, bahkan sampai, mohon maaf, sampai orang yang sekarat sekalipun dia mau memangku seperti itu. Ibu Teresa mengatakan bahwa dia melakukan itu karena Yesus. Karena Yesus. Karena Yesuslah dia melakukan semuanya itu. Kenapa dia sampai mau berkorban, kenapa dia sampai mau memberikan hidupnya, berikan apa yang dia miliki, apa yang dia bisa berikan, karena Yesus. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, berbicara tentang Yesus, tema kita seperti tadi yang sudah disebutkan, yaitu teladan Yesus, kemurahan hatinya. Ibu-ibu yang terkasih, nas Alkitab yang sudah kita baca dari 2 Korintus pasal 8 ayat 8 sampai 15, khususnya yang menjadi penekanan kita yaitu ayat yang ke-9, mengemukakan dua kebenaran ibu-ibu berkaitan akan teladan Yesus, kemurahan hatinya. Ibu yang pertama, mari kita bisa melihat di ayat yang ke-9a dan b. Saya akan bacakan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya. Ibu, untuk yang kebenaran pertama atau poin yang pertama, yaitu berkaitan dengan teladan Yesus, kemurahan hatinya adalah Kristus menjadi miskin karena kita. Kristus menjadi miskin karena kita. Ibu, apa maksudnya Kristus menjadi miskin karena kita? Apakah ini berbicara mengenai materi, mengenai harta, mengenai uang, miskin seperti itu? Ibu, kalau kita melihat dalam bahasa aslinya, Ibu, ini merupakan pengertian bahwa Kristus menjadi sangat miskin berkaitan dengan kasih karunia dalam kalimat sebelumnya, dalam frase kata berikut sebelumnya. Ibu, itu merupakan satu hal bahwa Kristus mau merendahkan dirinya sedemikian rupa. Dikatakan bahwa Kristus yang kaya mau menjadi miskin, dalam pengertian bahwa Kristus adalah Tuhan yang mulia, Tuhan yang kudus, Tuhan yang suci, Tuhan yang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat. Tapi bagaimana Kristus mau merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Bahkan Kristus mau digantung antara langit dan bumi, tergantung di kayu salib. Bahkan Kristus juga mau disalibkan, disejajarkan dengan para penjahat yang disalib pada waktu itu. Ibu-ibu, apa yang dilakukan oleh Kristus itu satu hal yang sangat luar biasa, Ibu.
Bagaimana Kristus yang maha mulia, Kristus yang Allah yang kudus, Tuhan yang suci, Tuhan yang mulia, mau melakukan serendah-rendahnya itu, bahkan mau dianggap terkutuk di antara para penjahat. Bahkan ada satu nas mengatakan bahwa terkutuklah orang yang digantung di kayu salib, tapi Kristus mau melakukan itu semua. Ibu-ibu, mengapa Kristus mau melakukan itu semua? Karena Ia mengasihi kita, karena kasih-Nya. Itu sebabnya mengapa dikatakan karena kamu, Kristus yang mau menjadi miskin, karena kasih-Nya yang sedemikian besar, ibu-ibu. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seharusnya kitalah yang binasa, seharusnya lah kita yang mendapatkan kebinasaan karena upah dosa adalah maut. Tapi Kristus mau berkorban, Kristus mau melakukan itu semua, mau dicambuk, disiksa, dihina, diludahi, dipermalukan total. Kristus mau melakukan itu semua karena apa? Karena Dia mengasihimu, mengasihiku, dan Dia tidak mau kita binasa. Dia tidak mau kita mengalami hukuman yang kekal, tapi Dia mau kita bersama dengan Kristus selama-lamanya. Itulah sebabnya kenapa Kristus mau merendahkan serendah-rendahnya, bahkan dikatakan dalam bahasa aslinya menjadi sangat miskin. Apa yang dilakukan oleh Kristus satu kali dan itu berdampak untuk seterusnya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus Yesus melakukan segalanya. Kristus Yesus bahkan sampai dikhianati oleh murid-muridnya pergi, sampai Kristus mengatakan Eloi Eloi lama sabachthani. Mengapa Dia melakukan itu semua? Karena Dia mengasihimu, mengasihiku, dan Kristus tidak mau kita binasa. Itu yang Kristus lakukan. Dia mau menjadi sangat-sangat miskin, mau merendahkan serendah-rendahnya seperti itu, karena Dia mengasihimu, Dia mengasihiku. Ibu tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia mau melakukan itu semua karena Dia mengasihimu. Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh Kristus itu sungguh mulia. Teladan Yesus akan kemurahan hatinya. Bagaimana Kristus mau berkorban, memberikan segalanya, memberikan nyawanya, memberikan hidupnya, karena Dia mengasihimu. Ibu yang dikasihi Tuhan, Kristus memberikan teladan yang sangat indah. Dia mau merendahkan serendah-rendahnya, bahkan dikatakan sampai menjadi sangat miskin. Bukan dalam pengertian materi, uang, kaya raya, miskin, harta, bukan itu. Tapi bagaimana Kristus mau merendahkan serendah-rendahnya. Allah yang kudus, Allah yang mulia, mau mati di kayu salib untuk menyelamatkanmu. Karena kasih-Nya yang begitu besar. Mau dianggap terkutuk di antara para penjahat, mau melakukan itu semua, permalukan total, dihina, mau melakukan itu semua. Karena kasih, karena kasih-Nya kepada kita. Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita mau meneladani Kristus akan kemurahan hati-Nya? Apakah kasih Kristus itu telah berbicara dalam hatimu? Dan apakah kasih Kristus itu yang menggugah engkau untuk engkau juga mau melakukan untuk Kristus? Mengapa Ibu Teresa sampai mau melakukan itu semua? Karena Kristus. Dan itulah, biarlah itu yang menjadi penggerak kita. Kita mau meneladani Kristus. Kita mau menjadi pribadi yang murah hati karena Kristus. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, nas Alkitab yang kita baca dari surat 2 Korintus pasal 8 ini satu hal yang sangat indah, Ibu.
mengisahkan, kalau kita baca dalam ayat-ayat sebelumnya, mengisahkan tentang jemaat di Makedonia. Bagaimana jemaat di Makedonia, sekalipun secara materi dikatakan mereka bukan jemaat yang mampu, tapi bagaimana mereka mau berkorban, mereka mau memberi, bahkan dikatakan melampaui apa yang bisa mereka lakukan. Itu karena Kristus. Karena mereka sudah mengalami akan kasih Kristus. Mereka berjumpa secara pribadi dengan Kristus melalui firman Tuhan, melalui doa, melalui kehidupan kita setiap hari, Ibu. Dan itu yang dilakukan. Ibu-ibu, surat 2 Korintus ini, Ibu, kalau kita perhatikan akan latar belakangnya, jemaat di Korintus ini sebetulnya mereka itu lebih mampu secara materi, Ibu, dibandingkan jemaat di Makedonia. Kenapa Rasul Paulus memberikan contoh akan jemaat di Makedonia? Dikatakan untuk menguji keikhlasan kamu, jemaat di Korintus, untuk melihat bagaimana jemaat di Makedonia mereka mau berkorban, mereka bermurah hati karena keteladanan Kristus. Dan jemaat di Korintus sudah mengenal akan kasih karunia dalam Kristus Yesus. Dan bagaimana dengan kita? Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk kebenaran yang kedua, Ibu bisa memperhatikan di ayat yang 9 bagian C, saya akan bacakan. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ibu-ibu, untuk kebenaran yang kedua atau poin yang kedua berkaitan dengan tema kita, teladan Yesus kemurahan hatinya, adalah kita menjadi kaya karena kemiskinannya. Ibu, apakah maksudnya di sini bahwa ketika kita percaya Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi, berarti kita kaya raya secara materi, uang kita berlimpah-limpah secara harta? Ibu, pengertiannya bukan seperti itu. Ibu, apa yang dimaksudkan di sini bahwa kita menjadi kaya karena kemiskinannya? Ibu, kalau kita memperhatikan dalam bahasa aslinya, Ibu menarik bahwa yang di sini disebutkan yaitu kata sifat, Ibu. Maksudnya apa? Maksudnya bukan kita kaya secara materi atau kaya secara literal harta uang berlimpah. Tidak. Tapi maksudnya di sini kita menjadi kaya karena kemiskinannya adalah kita yang sebelumnya itu adalah orang-orang yang sangat miskin, bahkan sangat-sangat miskin karena kita hidup di luar Kristus. Dan kita tahu bahwa tujuannya adalah kepada kebinasaan. Tapi karena kasih Kristus, di mana kita menjadi kaya karena kemiskinannya, karena kemiskinan Kristus, di mana Kristus mau merendahkan serendah-rendahnya, mau mati di kayu salib, menyelamatkan kita, sehingga kita dibenarkan oleh darah Kristus, kita menjadi warga kerajaan sorga. Kita menjadi anak-anak Allah oleh karena darah Kristus. Kita menjadi umat Tuhan. Dan keselamatan kekal itu dijamin pasti, Ibu. Kita miliknya Kristus. Kristus sudah bangkit, menang atas kematian, dan kita pun pasti bersama dengan Kristus. Karena kita miliknya. Itulah kita menjadi kaya karena kemiskinannya. Karena pengorbanan Kristus kita menjadi warga kerajaan surga, kita menjadi umat Allah, menjadi orang-orang yang dibenarkan, dan kita bisa berelasi dengan Allah, dan tidak ada lagi pembatas karena darah Kristus. Tabir ketika Kristus mati di kayu salib, Ibu-ibu, apa yang terjadi? Tabir kayu suci terbelah. Artinya apa? Artinya sudah tidak ada lagi pembatas, tapi kita sekarang boleh secara langsung berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa karena Kristus. Kalau kita lihat dalam perjanjian lama, Ibu, ketika orang menghadap Tuhan di bait Allah, di bait suci, ada para imam, Ibu. Mereka menjadi pengantara. Tapi kita sekarang
kita yang dalam perjanjian baru di mana Kristus sudah menggenapi itu semua, maka sudah tidak ada lagi pembatas itu. Setiap saat kita bisa langsung berrelasi dengan Allah, berrelasi dengan Tuhan melalui doa, oleh saat teduh kita, oleh karena Kristus, karya Kristus. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita menjadi kaya karena kemiskinan Kristus. Dan hal ini sudah dilakukan oleh jemaat di Makedonia. Jemaat di Makedonia, sekalipun secara materi, secara harta, secara keuangan, mereka bukanlah jemaat yang kaya raya. Bahkan kalau dibandingkan dengan jemaat di Korintus, sebetulnya jemaat di Korintus mereka lebih mampu secara ekonomi. Tapi bagaimana kasih mereka meluap, gitu. Bagaimana jemaat di Makedonia ini, mereka memberikan apa yang ada padanya. Mereka memberikan hidupnya kepada Allah dan memberikan hidupnya untuk pelayanan. Dan ketika mereka memberikan itu, mereka sukacita itu. Tidak merasa terpaksa, tidak merasa berat. Mengapa bisa seperti itu? Karena Kristus itu. Karena pengenal akan Kristus. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita semakin mengenal Kristus lebih dalam, melalui doa dan firman, ibu-ibu, sudut pandang kita sudah diubahkan. Kita akan memiliki sudut pandang seperti Kristus. Kita penuh sukacita ketika kita melakukan pekerjaan Allah. Dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus, ibu-ibu. Oleh Roh Allah yang bekerja di dalam hati kita. Dan itulah yang dicari oleh orang-orang. Mengapa orang tidak bisa merasakan tidak damai sejahtera? Orang mungkin bekerja keras dari pagi sampai malam, banting tulang, cari uang. Tapi ketika sudah punya banyak uang, kenapa kok orang tidak damai sejahtera? Karena sebetulnya damai sejahtera itu dalam Kristus. Kepuasan sejati dalam Kristus. Ketika kita melakukan misi Allah, ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau, maka sukacita, damai sejahtera itu ada dalam hati kita. Dan itu tidak dapat digantikan oleh apapun juga. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat di Makedonia memberikan contoh yang baik untuk supaya jemaat di Korintus boleh melakukan hal yang sama. Karena jemaat di Makedonia, mereka sudah meneladani akan Yesus Kristus, meneladani akan kemurahan hatinya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita saat ini? Kristus menghendaki supaya kita meneladani Kristus, kita bergaul erat dengan Kristus, supaya karakter Kristus itu boleh terpancar dalam hati kita. Dan kita memiliki karakter Kristus, Tuhan yang ubahkan. Sehingga kita menjadi pribadi yang murah hati, seperti Kristus. Karena Kristus sudah melakukannya. Dan kita sudah mengalaminya dalam hidup kita secara pribadi. Kita sudah mengalaminya akan kasih Kristus itu. Dan kita bergaul erat dengan Kristus. Ibu, semakin kita berrelasi dengan Kristus, semakin erat dalam doa, dalam firman, kita mengalami sungguh nyata akan pertolongan Tuhan, akan kasih Kristus itu. Ibu-ibu, maka Roh Allah itu yang mengerjakan dalam hati kita, dalam hidup kita. Untuk kita menjadi pribadi yang murah hati. Kita meneladani Yesus akan kemurahan hatinya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita baca di ayat yang ke-14, 15, ayat 13, ibu-ibu, dikatakan bahwa mengapa Allah menghendaki untuk kita menjadi pribadi yang murah hati, untuk kita meneladani Kristus, ibu. Ketika kita
seperti jemaat di Makedonia ketika mereka boleh membagikan kepada orang yang membutuhkan. Dikatakan Ibu, satu hal yang sangat indah. Bukan untuk mereka supaya mendapatkan keringanan, tapi supaya ada satu keseimbangan. Dan itulah tubuh Kristus, di mana kita saling melengkapi satu sama lain, saling menolong satu sama lain. Ketika kita melihat ada saudara kita yang membutuhkan, mari kita dengan murah hati untuk kita boleh berbagi. Ibu yang kasih Tuhan, bagaimana caranya supaya kita dapat menjadi pribadi yang murah hati? Maka tidak lain dan tidak bukan, ketika kita berelasi dengan Kristus, semakin erat, semakin dekat relasi kita, maka kasih Kristus itu yang menjadi penggerak, yang menjadi pendorong kita untuk kita menjadi pribadi yang murah hati. Karena kita mengasihi Tuhan Yesus, karena kita ingin menyenangkan hati Tuhan Yesus. Pujian tadi, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ketika itu yang menjadi fokus hidup kita, kita ingin memuliakan Tuhan, maka kita akan menjadi pribadi yang murah hati. Semakin kita banyak bergaul dengan Kristus, maka Kristus, Roh Allah itu yang mengubahkan karakter kita untuk menjadi pribadi yang murah hati. Kita akan menjadi pribadi yang mudah tergerak untuk membantu orang yang membutuhkan. Dan kita tidak merasa itu satu hal yang berat, tidak merasa satu hal yang terpaksa, tapi kita dengan sukacita itu meluap, Ibu. Ketika kita melakukan pekerjaan Allah, ketika kita melakukan kehendak Tuhan, ketika kita bergaul erat dengan Kristus, Roh Allah diam dalam hati kita, dan damai sejahtera itu Tuhan berikan, sukacita itu Tuhan berikan. Ibu, saya terberkati ketika saya membaca buku tentang Ibu Teresa. Ibu, satu kali Ibu Teresa merasa bimbang, merasa tidak tahu bagaimana, apa yang harus dia lakukan. Ketika dia mau mengambil satu keputusan, dia merasa bimbang, apakah memang Tuhan menghendaki dia untuk pelayanan menjadi seorang biarawati. Sebelum dia pelayanan ke India pada waktu itu, dia datang kepada pastor. Dia tidak tahu dia bingung, apakah memang Tuhan menghendaki itu menjadi seorang biarawati. Dia tahu konsekuensinya dia menjadi seorang biarawati seperti apa. Dan dia tidak tahu harus mengambil keputusan seperti apa. Pastornya memberikan satu kata yang itu menjadi satu arahan bagi dia, yaitu sukacita. Ibu-ibu, mungkin kita berpikir itu satu hal yang sepertinya konyol gitu ya. Kita melakukan ini, melakukan itu, tapi cuman satu kata sederhana, sukacita. Tapi Ibu, ketika kita melakukan dengan sukacita, itu satu hal yang sangat berbeda, Ibu. Ketika Ibu Teresa memikirkan akan satu pelayanan tentang biarawati, ketika dia memikirkan akan pelayanan di India, bagaimana sukacita dia meluap-luap. Dan itu dikerjakan oleh Roh Allah. Ibu, sekarang ini banyak orang mengalami ketidakpuasan, Ibu. Seperti tadi saya katakan, orang mungkin kerja sampai pagi sampai malam, tapi tidak ada kepuasan, tidak ada damai, tidak ada sukacita. Orang mungkin melakukan banyak hal, tapi ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau, Ibu, apa yang Tuhan kehendaki, Ibu yakinlah, Ibu akan mengalami itu. Mungkin orang berpikir, bagaimana mungkin saya memberikan, saya sudah berkorban, tapi justru saya ada damai sejahtera. Itulah satu hal yang khusus, Ibu.
Ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan, ketika kita melakukan kehendak Tuhan, sekalipun itu mungkin secara manusia kita berpikir sepertinya rugi. Tapi bagi orang yang melakukan itu tidak merasa rugi, Bapak. Tapi ada satu kekuatan, damai sejahtera, ada satu sukacita yang meluap. Dan itu dilakukan oleh jemaat di Makedonia. Bagaimana jemaat di Makedonia sebetulnya secara materi, kalau hitung-hitungan manusia, mereka bukan jemaat yang mampu, bukan jemaat yang kaya raya secara harta, tapi bagaimana mereka bisa berbagi, Ibu. Tapi ketika mereka berbagi, mereka tidak merasa berat. Kok bisa? Tapi justru mereka sukacita mereka meluap-luap. Itulah satu hal, Ibu. Ketika kita melakukan kehendak Tuhan, kita hidup dalam Tuhan, maka itu bukan satu hal yang kita merasa berat, tapi ada satu sukacita yang luar biasa. Kenapa orang-orang Kristen, para misionaris, mereka rela mati martir, mereka rela mati sampai dianiaya, dan mereka tidak merasa itu satu hal yang berat, tapi mereka merasakan itu satu kasih karunia. Dikatakan bahwa ketika menderita di dalam Kristus, itu satu kasih karunia. Bagaimana bisa dikatakan satu kasih karunia? Kalau hitung-hitungan secara manusia sebetulnya kan rugi toh. Orang dianiaya, orang disiksa, kok dikatakan kasih karunia? Tapi justru itulah indahnya hidup dalam Kristus itu. Ketika kita hidup dalam Kristus, ketika kasih Kristus dalam hati kita, sekalipun secara manusia orang berpikir itu rugi, orangnya itu mungkin kita bukan orang yang kaya raya secara harta, tapi bagaimana kita bisa berbagi, itulah pekerjaan Tuhan, karya Tuhan. Dan apakah engkau mau mengalami akan hal itu? Seperti jemaat di Makedonia. Bagaimana jemaat di Makedonia, secara manusia, mereka bukan jemaat yang kaya raya, harta, tapi bagaimana mereka mau berbagi menjadi pribadi yang murah hati. Dan dikatakan mereka tidak merasa terpaksa, tapi mereka sukacita. Itulah pekerjaan Tuhan, pekerjaan Roh Allah. Roh Allah yang bekerja, berkarya dalam hati kita itu. Dan apakah kita mau menjadi pribadi yang murah hati seperti Kristus, meneladani Kristus? Ketika engkau mau dan engkau berelasi erat dengan Kristus melalui firman dan doa, dan engkau mengalami akan kasih karunia Kristus itu, bagaimana Kristus yang kaya mau menjadi miskin karena kamu, dan bagaimana kamu yang miskin menjadi kaya karena kemiskinannya Kristus, maka engkau tidak akan merasa hitung-hitungan, tidak akan merasa, Tuhan aku sendiri aja uangku gak cukup Tuhan, bagaimana aku bisa berbagi kepada orang lain. Engkau tidak akan merasa seperti itu. Tapi engkau seperti jemaat di Makedonia. Sekalipun mereka secara materi mereka bukan jemaat yang kaya raya, tapi mereka mau berbagi. Dan mereka tidak merasa terpaksa, tapi dengan penuh sukacita. Ibu, saya ingin sedikit sharing. Saya pernah menyampaikan juga dalam rekaman khotbah saya, Ibu mungkin bisa perhatikan. Ibu, saya cukup terkejut. Saya sekolah di sebuah sekolah Alkitab, dan secara materi bukan yang termasuk yang kaya raya seperti itu, Ibu ya. Dan kami ada sponsor, Ibu, para donatur. Saya cukup terkejut ketika ada dosen yang memberitahukan bahwa sebetulnya sponsor kami, para donatur itu, yang mensponsori para mahasiswa teologi, itu mereka bukanlah, mohon maaf, bukan mereka orang yang kaya raya secara ekonomi, Ibu. Bahkan dikatakan ada yang sampai, mohon maaf, ada yang janda miskin yang sudah ditinggal mati suaminya, bagaimana mereka mau berbagi? Kok bisa? Itulah pekerjaan Allah, Ibu. Allah yang menggerakkan. Seperti jemaat di Makedonia, bagaimana jemaat di Makedonia ini, mereka tidak kaya dalam hal ekonomi, tapi mereka mau berbagi menjadi pribadi yang murah hati, karena mereka telah meneladani akan Yesus,
akan kemurahan hatinya, mereka mengalami akan Yesus. Dan itu yang dilakukan. Ibu-ibu, rindukah kita menjadi pribadi yang murah hati? Maukah kita meneladani Yesus akan kemurahan hatinya? Mari kita bergaul erat dengan Kristus. Ketika kita bergaul erat dengan Kristus, ibu-ibu, kasih Kristus ada dalam hati kita, dalam hidup kita, maka kita tidak akan merasa hitung-hitungan atau kita tidak akan iri dengan orang yang kaya raya. Kenapa itu orang kaya raya tapi kok medit? Kenapa kok dia tidak mau berbagi? Kita tidak akan merasa seperti itu, ibu. Tapi kita dengan sukacita, kita akan membagikan apa yang Tuhan anugerahkan pada kita, apa yang Tuhan titipkan pada kita, dan kita mau berikan untuk kemuliaan Tuhan. Seperti yang telah dilakukan oleh jemaat di Makedonia, karena telah meneladani akan Yesus Kristus, Tuhan Yesus. Ibu, bagaimana dengan kita saat ini? Dalam masa pandemi ini, mungkin kita mengalami kesulitan-kesulitan ekonomi. Mungkin pekerjaan juga tidak seperti dulu ketika belum pandemi dan sebagainya. Ibu, mari kita bergaul erat dengan Kristus, kita bergantung pada Tuhan, kita percaya akan pemeliharaan Tuhan. Tuhan sanggup memelihara dengan caranya Tuhan. Bagaimana mungkin seekor burung gagak yang suka makan daging, yang suka makan itu, bagaimana Tuhan bisa menyuruh seekor burung gagak untuk memberi makan pada seorang nabi. Dan ketika nabi meminta, berikan minyak itu, terus tidak ada lagi, tapi tidak akan terus berkurang. Ibu-ibu, Tuhan sanggup memelihara melalui cara Tuhan yang kita tidak pikirkan. Tapi ketika kita mau melakukan kehendak Tuhan, kita mau, ketika hatimu digerakkan oleh Tuhan dan kau mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yakinlah Tuhan yang bertanggung jawab, Tuhan yang memeliharamu. Kalau burung-burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi kita. Pasti Tuhan pelihara. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, maukah engkau menjadi pribadi yang murah hati? Maukah engkau meneladani akan Yesus, akan kemurahan hatinya? Mari kita datang pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyadari betul, kalau bukan Engkau ya Tuhan, kami tidak mampu. Jujur, kami adalah orang yang medit, kami adalah orang yang hitung-hitungan, kami orang yang kikir, kami tidak mau menjadi pribadi yang murah hati seperti Engkau ya Tuhan. Kalau bukan Engkau yang menolong kami, maka kami menjadi orang yang jauh dari Tuhan. Oleh karena itu kami mohon belas kasihan Tuhan. Tolong ubahkan hati kami Tuhan. Tolong Engkau yang berbicara dalam hati kami ya Tuhan. Tolong Engkau yang melembutkan hati kami ya Tuhan. Tolong Engkau yang mengarahkan hati kami, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang murah hati, seperti Engkau Tuhan Yesus. Kami tidak menjadi pribadi yang medit, tidak menjadi orang yang hitung-hitungan, tapi kami menjadi pribadi yang murah hati seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Roh Kudus, mohon Kau yang terus berbicara dalam hati kami. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada WL. Terima kasih kepada hadirin hadirin kita yang sudah menyampaikan Tuhan pada kemudian dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk di dalam pokok doa syafaat kita. Namun sebelum kita jauh masuk di dalam pokok doa syafaat kita, mari kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan oleh karena pertolongan Tuhan
perbuatan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Mohon kiranya Tuhan mengampuni setiap kami. Kami berdoa biarlah kiranya hari esok kami boleh menjalani kehidupan kami lebih baik daripada hari ini di dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk setiap pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, kita akan masuk di dalam pokok doa kita yang pertama. Kita akan berdoa bagi bangsa dan negara kita. Yang pertama, mari kita berdoa untuk khususnya masyarakat Indonesia, yaitu supaya masyarakat Indonesia memiliki sikap dan kemampuan yang bijaksana di dalam menanggapi atau bahkan ketika menyampaikan setiap kabar berita begitu ya. Ketika saya membaca berita pada hari ini, ada pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab begitu, menyebarkan berita yang tidak benar begitu ya, terkait dengan vaksinasi yang dilakukan di Indonesia, sehingga seperti menyebar kabar hoaks, menakut-nakuti masyarakat, bahkan juga menyebarkan kabar berita yang tidak baik. Mari kita berdoa untuk orang-orang yang demikian supaya Tuhan menolong, menyadarkan setiap mereka, dan bahkan memimpin setiap masyarakat yang menerima informasi supaya mampu mencerna setiap informasi dengan bijaksana sehingga tidak diterima dengan mentah-mentah begitu ya, tetapi mampu menimbang, mampu mencerna terlebih dahulu supaya tidak salah di dalam menangkap segala informasi. Mari kita berdoa untuk pokok doa yang pertama ini bagi masyarakat Indonesia. Bapa kami ada di dalam kerajaan sorga, saat ini kami datang di hadapan Tuhan. Terkhususnya bersama-sama kami berdoa bagi seluruh masyarakat Indonesia dimanapun setiap masyarakat Indonesia tinggal. Kami juga terkhususnya berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, orang-orang percaya di setiap tempat, supaya kehadiran setiap kami mampu menjadi berkat bagi setiap masyarakat yang belum percaya. Di dalam setiap perkataan kami, tingkah laku dan kehidupan kami. Terkhususnya kami berdoa Tuhan, bagi oknum-oknum atau bahkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang dengan sengaja menyebar ketakutan, yang dengan sengaja menyebar informasi yang tidak benar, dengan tujuan mereka masing-masing dan untuk kepentingan mereka masing-masing. Bapa di sorga, kami berdoa supaya kiranya Tuhan menolong setiap kehidupan mereka, menjamah setiap mereka, supaya mereka mampu berpikir dengan cara yang baik, mampu berpikir dengan cara yang realistis, sehingga setiap mereka, kehidupannya dapat dipandang baik oleh masyarakat yang lainnya, dan tidak menjadi orang-orang yang dengan sengaja menyebar kabar berita yang tidak benar. Berdoa juga bagi setiap masyarakat Indonesia di dalam membaca, mendengarkan, dan bahkan menerima setiap informasi, supaya kiranya setiap kami diberikan hikmat untuk boleh mempertimbangkan, untuk boleh mencerna segala informasi yang kami terima, sehingga tidak dengan mudah kami meneruskan berbagai informasi yang juga kami tidak tahu apakah itu benar atau salah. Terima kasih Bapa, pimpinlah setiap kami, tolonglah setiap kehidupan kami, ketika kami tahu mana yang benar dan mana yang salah, supaya kami mampu menyuarakan kebenaran itu. Terima kasih Bapa. Berdoa juga untuk setiap para pemerintah, baik dari pusat bahkan sampai tingkat daerah, supaya kiranya Tuhan menolong setiap pekerjaan mereka, sehingga para pemimpin-pemimpin bangsa kami adalah orang-orang yang sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan, menegakkan keadilan dan bahkan memiliki kejujuran di dalam setiap tugas tanggung jawab mereka. Terpujilah Engkau ya Bapa di sorga. Inilah pokok doa kami yang pertama. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Yang kedua, mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang hingga saat ini masih mengalami musibah dari bencana alam. Mereka yang saat ini sedang berada di dalam kesusahan dan mungkin juga berada di dalam kesulitan. Mari kita berdoa untuk setiap kebutuhan mereka, kebutuhan harian,
bahan-bahan pokok, mungkin juga obat-obatan. Kiranya Tuhan menolong setiap mereka melalui tangan-tangan yang Tuhan pakai, baik itu pemerintah daerah maupun juga para dermawan, yayasan, dan setiap orang yang menyalurkan pertolongan melalui bahan-bahan yang dibutuhkan dan bahkan melalui tenaga setiap mereka. Berdoa supaya Tuhan menolong di dalam kesehatan mereka, diberikan ketabahan, dan bahkan juga diberikan kesabaran di dalam menghadapi keadaan yang seperti saat ini. Mari bersama kita membantu dan menolong setiap mereka. Mungkin ketika kita tidak bisa membantu dan menolong di dalam bentuk barang atau bahkan bentuk yang lainnya, tetapi kita bisa mendukung saudara-saudara kita di dalam bentuk doa, mendukung supaya iman mereka tetap dikuatkan dan dipelihara oleh Tuhan. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami juga mengingat untuk setiap saudara-saudara kami yang ada di setiap tempat di mana mengalami bencana alam, baik itu musibah banjir, gempa bumi, atau bahkan gunung meletus, dan bahkan juga mungkin bencana alam lainnya yang hingga saat ini kami ketahui, bahkan yang belum kami ketahui. Bapa di sorga, menyerahkan setiap kehidupan dan keperluan mereka di dalam pertolongan-Mu. Bersyukur untuk orang-orang yang Tuhan pakai untuk menyalurkan setiap tangan mereka, membantu dan memperhatikan setiap kebutuhan mereka. Tuhan memberkati setiap pelayanan kemasyarakatan mereka. Kami berdoa untuk kesehatan para saudara-saudara kami di luar sana, yang mungkin juga mengalami berbagai kekurangan oleh karena musibah bencana alam ini. Bapa di sorga, tolonglah setiap mereka, topanglah setiap mereka. Mereka yang mengalami duka cita oleh karena akibat daripada bencana alam ini, yang mungkin harus terpisah dari keluarganya, atau yang mungkin harus kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Tuhan, kuatkan setiap mereka, hiburkan hati setiap mereka, supaya di dalam penderitaan dan kesusahan yang seperti saat ini, iman mereka semakin diteguhkan, iman mereka semakin dikuatkan. Kami berdoa supaya kiranya setiap kami juga yang ada di tempat ini pada saat ini boleh mendukung setiap mereka di dalam doa-doa kami, atau bahkan juga bagi setiap kami yang mungkin juga menyalurkan setiap pertolongan kami. Tuhan, berkatilah setiap kami, supaya kehidupan kami adalah kehidupan yang dipakai oleh Tuhan melayani sesama kami. Terima kasih Bapa di sorga, menyerahkan setiap saudara-saudara kami di dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Yang selanjutnya, mari kita berdoa untuk pokok doa gereja dan persekutuan. Yang pertama, mari kita berdoa untuk peribadatan dan bahkan juga persekutuan-persekutuan yang sampai saat ini masih terus dilakukan, masih terus berjalan begitu ya. Kita juga berdoa terkhususnya untuk Komisi Wanita Elizabeth, supaya anggota Komisi Wanita Elizabeth, ibu-ibu begitu, yang sudah lama belum kita dengar kabarnya begitu, yang dulunya aktif, kemudian oleh karena kita melakukan persekutuan online, kita belum sempat mendengar kabarnya begitu, supaya setiap ibu-ibu itu kembali aktif lagi di dalam persekutuan kita, mengikuti persekutuan. Nah, kita juga terus berdoa untuk perkembangan persekutuan kita yang awalnya hanya melalui akun YouTube, kini kita bisa melakukannya melalui Google Meet, bahkan juga akun YouTube. Tuhan menolong setiap tim yang juga terlibat di balik layar begitu ya. Tuhan mengurapi setiap peralatan yang dipakai. Untuk pokok doa ini, bolehkah saya minta tolong Ibu Lis boleh mendoakannya? Berdoa untuk persekutuan dan peribadatan yang masih terus berjalan di GKKA. Mari kita berdoa. Suara saya jelas ya, Kak? Jelas. Jelas ya. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau Tuhan sudah tolong di dalam persekutuan demi persekutuan yang kami lakukan Tuhan, khususnya di KWE ini. Tuhan,
dalam kondisi seperti ini banyak kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapi. Tolonglah ya Tuhan, kaum ibu yang sedang kesulitan di dalam mengikuti persekutuan melalui online. Tuhan yang membukakan jalan buat mereka. Bapa, kami berdoa supaya persekutuan yang sudah kami upayakan melalui online ini juga Tuhan berkati, sehingga itu semua juga boleh menjadi berkat buat kaum ibu, sehingga kaum ibu juga tergerak hatinya untuk bisa mengikutinya dengan baik ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk pertumbuhan kerohanian kaum ibu khususnya di KWE. Engkau yang pimpin, Engkau yang tolong mereka ya Bapa. Biarlah melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, mereka juga boleh semakin hari, kami semua boleh semakin dekat dengan Tuhan dan taat kepada Tuhan, mau belajar bertumbuh di dalam Tuhan bersama-sama. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan persekutuan melalui online ini. Tuhan memberkati para hamba Tuhan yang melayani dan juga setiap anak-anak-Mu yang terlibat di dalam pelayanan ini. Tuhan memberkati mereka. Tuhan tambah-tambahkan hati yang tambah hari tambah setia kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami terus berdoa untuk pertumbuhan dari KWE ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, banyak anak-anak-Mu yang semakin rindu untuk ikut serta di dalam persekutuan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Bu Lis. Selanjutnya, kita berdoa untuk kesehatan daripada setiap kita masing-masing begitu, sebab kita mengetahui saat ini cuacanya juga cukup ekstrim begitu ya, hujan deras hingga sampai dalam jangka waktu yang lama dan kemudian keesokan harinya tidak ada hujan begitu. Kita terus berdoa supaya setiap kita tetap mampu menjaga kesehatan kita, dijauhkan dari segala sakit dan juga hal-hal yang tidak diinginkan gitu, supaya kita tetap di dalam penjagaan dan perlindungan daripada Tuhan. Untuk pokok doa ini boleh minta tolong C. Grace membawakannya dalam doa. Iya Kak. Dengar nggak Kak? Jelas? Dengar. Oh ya, oke. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur, terima kasih Bapa untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh bersama bersekutu Tuhan, walaupun melalui online. Tuhan, kami saat ini mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan kemurahan Tuhan. Bapak juga kami saat ini berdoa Tuhan secara khusus untuk kesehatan setiap kami. Kiranya Engkau yang menolong Tuhan, memberikan kekuatan kesehatan walaupun di tengah kondisi keadaan baik cuaca maupun situasi yang banyak penyakit. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong Tuhan, memberikan kami kekuatan perlindungan baik melalui makanan kami maupun konsumsi yang kami konsumsi. Kiranya Engkau Tuhan yang menolong. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah Engkau saja Tuhan yang menutup bungkus kami, memberikan kami kekuatan, sehingga Kau yang melindungi kami dari segala yang jahat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan untuk seluruh kehidupan kami, kiranya Engkau menolong, menopang, biar kami boleh hidup memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih C. Grace. Pokok doa yang selanjutnya, kita bersyukur untuk beberapa nama-nama pada hari ini yang akan bersama-sama kita doakan. Yang pertama, kita mengucap syukur untuk Evangelis Hadiwinata yang di tanggal 25 kemarin begitu boleh bertambah usia. Kalau boleh tahu berapa yang untuk pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan di ke-43 tahun hambanya yang setia ini. Mari bersama kita berdoa untuk Evangelis Hadiwinata. Bapa di sorga, pada saat ini kami juga mengucap syukur untuk kasih karunia dan anugerah Tuhan yang baru bagi hamba-Mu Evangelis Hadiwinata, di mana pada tanggal 25 lalu Tuhan menambahkan 1 tahun lagi usianya, sehingga hamba-Mu boleh memasuki usia yang ke-43 tahun. Kami berdoa Tuhan, di dalam pertambahan usia ini biarlah kiranya Tuhan semakin menambah-nambahkan
kesetiaan, dan bahkan Tuhan memakai hamba-Mu dengan lebih luar biasa lagi di dalam melayani Tuhan. Menyerahkan Evangelis Hadiwinata bersama dengan keluarganya, bahkan juga di dalam harapan dan masa depannya, semuanya diatur dan dipersiapkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga bersyukur untuk keberadaan dari setiap kami pada malam hari ini, di mana setiap kami boleh berkumpul untuk boleh bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Yang selanjutnya kita mengingat untuk ibu-ibu yang sedang mengalami keadaan duka cita, di mana beberapa waktu lalu mama dari Ibu Natalia dipanggil pulang begitu ya, sehingga keluarga yang ada pada saat ini juga masih di dalam keadaan tengah berduka. Kita mendukung doa supaya kiranya kekuatan penghiburan diberikan bagi keluarga, juga daripada keluarga Ibu Pendeta Syih Lestari, di mana hari kami selalu begitu ya, ayahanda daripada Bapak Pendeta Dewa juga dipanggil Tuhan. Kita berdoa untuk dua keluarga ini supaya kiranya Tuhan semakin menguatkan, meneguhkan iman dan harapan mereka di dalam Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami juga mengingat untuk dua ibu-ibu yang tengah di dalam keadaan berduka. Berdoa menyerahkan keluarga daripada Ibu Natali, juga keluarga daripada Ibu Pendeta Syih Lestari. Segala sesuatu Tuhan yang mengatur, segala sesuatu Tuhan yang memberi. Oleh karena segala kehidupan adalah milik kepunyaan Tuhan. Kami berdoa bagi setiap keluarga yang ada pada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa menolong, menguatkan, menghiburkan setiap keluarga. Sehingga sekalipun berada di dalam keadaan yang berduka cita, keluarga ini semakin menjadi keluarga yang dikuatkan, diteguhkan, bahkan menjadi berkat bagi sesama yang lainnya. Saling menghiburkan dan saling menguatkan. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya kuasa Tuhan senantiasa bekerja di dalam keluarga ini. Terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa bagi setiap kami, mungkin di antara kami ada yang sedang mengalami persoalan, pergumulan yang kami masing-masing dari setiap kami tidak tahu. Tetapi biarlah kiranya setiap kami boleh terbuka di hadapan Tuhan. Setiap kami boleh memohon di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan senantiasa menolong setiap kami menyelesaikan segala persoalan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita akan berdoa bagi 3 nama ibu-ibu. Yang pertama kita berdoa untuk Ibu Hyucin, kemudian Ibu Erna, dan Ibu Munawar. Kita berdoa untuk Ibu Hyucin bersama dengan keluarga, kesehatan, di dalam pekerjaan dan usaha. Kemudian untuk Ibu Erna, kita berdoa mendukung pelayanan beliau sebagai diaken, supaya Tuhan senantiasa menopang, memberkati dan menolong di dalam pelayanannya. Juga Ibu Munawar di dalam pelayanannya sebagai pengurus komisi wanita. Kita bersyukur beliau bergabung di dalam pelayanan sebagai pengurus. Biarlah kiranya Tuhan juga menambah-nambahkan segala sesuatu yang diperlukan untuk mendukung segala pelayanannya. Juga berdoa untuk keluarga dan kesehatan. Mari kita berdoa untuk 3 nama daripada ibu-ibu ini, yaitu Ibu Hyucin, Bu Erna, dan Ibu Munawar. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami ada di dalam kerajaan surga, kami kembali datang di hadapan Tuhan, berdoa untuk 3 nama ibu-ibu pada sore hari ini. Kami berdoa sama dengan keluarga di dalam pekerjaan dan usaha, Tuhan yang senantiasa menolong dan menopang. Juga untuk Ibu Erna, berdoa untuk kesehatan beliau, pekerjaan beliau, bahkan juga bersama dengan anak-anak terkasih, dan bahkan juga di dalam pelayanannya sebagai seorang diaken. Tuhan yang senantiasa menolong, Tuhan yang senantiasa memperlengkapi beliau. Juga berdoa untuk Ibu Munawar ya Tuhan. Kami bersyukur beliau bergabung di dalam pelayanan sebagai pengurus daripada komisi wanita. Kiranya Tuhan juga senantiasa menambah-nambahkan segala sesuatu yang dibutuhkan
untuk mendukung dan menopang setiap pelayanan yang dikerjakan. Berdoa juga untuk keluarganya, kesehatannya, dan bahkan juga di dalam pekerjaan. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa di sorga. Menyerahkan juga untuk setiap kami yang pada hari ini boleh hadir bersama Tuhan yang juga senantiasa memberkati di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus menyerahkan seluruh pokok doa kami. Haleluya. Amin. Baik ibu-ibu, sebelum saya menutup pokok doa hari ini, mungkin ada di antara ibu-ibu yang ada di ruang Google Meet ini yang ingin berbagi pokok doa, atau mungkin dari ibu-ibu yang ada di ruang YouTube bisa menuliskan begitu ya di dalam kolom apa itu namanya, kolom pesan begitu, pokok doa yang ingin didoakan. Minta tolong dipantau ya. Saya memberikan waktu bagi ibu-ibu yang ingin berbagi pokok doa. Dipersilakan. Adakah? Cek Grace mungkin ada berbagi pokok doa? Belum, Kak. Oke, Ibu Lis mungkin ada? Ya, terima kasih. Doakan aja Kak untuk kesehatan Pak Har yang bekerja di Kertosono, juga Lia yang wira-wiri bekerja ya, Sidoarjo Surabaya, dan juga saya sendiri. Tuhan yang menjaga memelihara keluarga kami, tambah-tambahkan hati yang setia kepada Tuhan. Terima kasih Kak. Baik, Bu. Mungkin dari ibu-ibu yang ada di ruang YouTube bisa berbagi pokok doa. Apakah ada? Baik, kalau tidak ada, kita akan berdoa untuk pokok doa yang sudah dibagikan Ibu Lis. Kita berdoa untuk kesehatan Pak Har, juga untuk Azalia yang pekerjaannya harus pulang pergi Surabaya. Tuhan menjagai dan melindungi. Juga kita berdoa untuk Ibu Lis dalam kesehatan, pelayanan, dan pekerjaan. Mari kita kembali masuk di dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, pada saat ini kami menyerahkan di dalam pertolongan Tuhan dan juga pemeliharaan Tuhan untuk hamba-Mu Ibu Lis bersama dengan keluarga. Kami berdoa kiranya Tuhan senantiasa menopang Ibu Lis, baik di dalam keluarga, di dalam pelayanan sebagai pengurus komisi wanita, atau bahkan di dalam kehidupannya, supaya kehadiran Ibu Lis ini adalah kehadiran yang membawa dampak daripada Kristus, mengabarkan tentang kasih Kristus sehingga menjadi terang dimanapun Ibu Lis berada. Kami juga berdoa bagi Bapak Har yang juga sampai hari ini masih harus bekerja di Kertosono. Tuhan menjagai, Tuhan melindungi, menjauhkan dari setiap hal-hal yang jahat, menjauhkan dari setiap hal-hal yang tidak diinginkan, supaya Bapak Har tetap berada di dalam pertolongan dan penjagaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Azalia, Tuhan bersyukur Azalia sudah mulai bekerja. Kami berterima kasih untuk pertolongan Tuhan sepanjang proses di mana dia harus menjalani dan melaluinya. Berdoa supaya kiranya Tuhan menjagai Lia di dalam perjalanan ketika berangkat dari pekerjaan atau bahkan pulang dari pekerjaan, sehingga di jalan Azalia tetap berada di dalam naungan dan perlindungan Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya. Kami juga berdoa supaya kehidupan Azalia adalah kehidupan muda yang senantiasa dipersembahkan bagi Tuhan. Berdoa juga bagi kesetiaan untuk keluarga ini supaya tetap terjaga di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you Kak. Sama-sama Ibu. Baik, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, jika tidak ada lagi yang berbagi pokok doa, bersama kita akan mengakhiri persekutuan pada sore hari ini. Sebelum itu saya mengingatkan, menghimbau bagi ibu-ibu yang ingin memberikan persembahan komisi wanita, ibu-ibu dapat mengirimkannya melalui rekening gereja dengan memberikan keterangan persembahan komisi wanita. Atau bahkan ibu-ibu juga bisa memberikan ke sekretariat gereja
dengan keterangan juga persembahan bagi Komisi Wanita di jam kerja Sekretariat Gereja. Demikian saja informasi yang bisa saya sampaikan. Mari bersama-sama kita akan menutup persekutuan hari ini. Kita pujikan kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku, bawa lidahku memuji Engkau, memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Untuk doa penutup persekutuan pada malam hari ini, kami mohon Evangelis Hadi Winata. Kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, untuk sore hari ini kami boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau melawat kami, dan kami tidak mau pulang dengan sia-sia Tuhan. Kami tidak mau meninggalkan Google Meet ataupun YouTube live streaming kami dengan tidak membawa berkat dari Tuhan. Tapi kami mohon Tuhan, kebenaran firman Tuhan, itu ibadah pada saat ini, persekutuan pada saat ini boleh melawat hati kami, berbicara dalam hati kami ya Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, Tuhan tolong kami. Mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mohonkan berkat yang dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita, damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus, kekuatan persekutuan dalam Allah Roh Kudus menyertai kita dari saat ini hingga Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Baik ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sampai di sini persekutuan kita. Terima kasih setiap kita tetap menjaga kesetiaan kita di dalam persekutuan. Kiranya perenungan firman Tuhan dan persekutuan hari ini boleh memberkati setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di dalam persekutuan Selasa berikutnya. Ya, thank you ya Kak Grace, thank you Grace. Terima kasih. Ya, Kak. thank you untuk kakak-kakak semua. Terima kasih ibu-ibu yang ada di Iya. sini dan memberkati kita. Ya, thank you.